Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lili Joko Wayudi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis, di mana pada kali ini saya akan membuat suatu peta wilayah serta informasinya. Semoga bermanfaat. Seperti kita ketahui bahwa sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang memberikan informasi mengenai suatu peta tentang kondisi suatu wilayah. Misalnya wilayah untuk hutan, wilayah yang terkena kebakaran, atau pemetaan wilayah untuk kebutuhan yang lainnya. Di sini saya akan buat peta dasar wilayah Jepara, ya khususnya di desa saya, yaitu Desa Sekuro, karena tugasnya adalah memberikan informasi kewilayahan di desa masing-masing, meliputi yang pertama yaitu membuat informasi wilayah desa tentang jumlah kepala keluarga atau KK. Selanjutnya jumlah penduduk bisa juga dimasukkan. Terus berikutnya adalah jarak antara RT yang ada di wilayah desa ke balai desa, yang mana dengan informasi tersebut kita mengetahui seberapa jauh jarak antara desa dan RT-RT yang ada di desa tersebut. Seperti kita ketahui, di desa saya itu ada sekitar 37 desa dan 7 RW dengan jumlah penduduk sekitar 7.000. Dan untuk membuatnya terlebih dahulu kita bisa mendownload petanya di Indonesia Geospatial portal yang disediakan oleh pemerintah, yaitu untuk mendownload petanya. Dengan mengunjungi situs tersebut, kita bisa mengambil format peta dengan format SHP. Kita bisa mendownload per wilayah seperti yang kita kendaki. Nah, sebagai contoh, saya di sini mendownload peta wilayah Jepara. Tapi sebelumnya biasanya kita harus registrasi terlebih dahulu untuk bisa mendownloadnya. Karena saya sudah meregistrasi, maka saya masuk saja ini. Sebagai contoh saja, saya ini sudah masuk ke peta Indonesia. Untuk mendownloadnya, kita perbesar area wilayahnya. Ya, seperti ini, Kabupaten Jepara. Kita klik kanan, atau juga kita download, bisa juga untuk mengambil peta per wilayahnya. Nanti ada informasinya, masalah skalanya, bisa kita pilih, atau tidak kita pilih juga bisa. Setelahnya kita download format peta SHP. Nanti untuk menampilkan dan bisa kita beri informasi tentang situasi di daerah, tentang informasi dan lain sebagainya. Di sini saya download petanya, sudah jadi ya, di Kabupaten Jepara, dan seperti ini.
hasilnya setelah kita ekstrak. Bisa kita ambil. Nah, yang atas adalah peta yang sudah jadi, sudah kita ekstrak. Oke, seperti ini. Jadi mudah saja. Ya. Atau juga dengan masuk ke Google Map, kita beri titik-titik atau pointer untuk memberi informasi wilayah. Di sini saya memberi contohnya, masuk ke Google Map juga bisa. Kita masuk ke Desa Sekuro. Nah, nanti akan tertampil peta wilayah Desa Sekuro. Di sini kebetulan Desa Sekuro terbagi menjadi 2 wilayah. Sekuro bagian utara dan Sekuro sendiri. Untuk menampilkannya terlebih dahulu kita masuk ke Gmail. Masuk ke Gmail untuk memberi akses ke drive-nya. Kita bisa ketikkan google.com/maps/d. Nah, ini adalah hasil pemetaan Desa Sekuro lewat Google Map. Saya beri titik atau pointernya ini untuk RT-RT yang ada di wilayah Sekuro dan juga jarak-jaraknya. Jadi dengan Google Map lebih mudah, tapi saya menggunakan 2 cara, yaitu dengan Google Map, juga saya download dari Geoportal Indonesia. Kalau kita download dari portal Geoportal, kita bisa copy longitude dan latitude-nya. Nah, ini informasinya. Kita klik di RT1, jumlah kakaknya 80, longitude latitude sekian. Sedangkan untuk jaraknya bisa kita klik dari RT1 ke balai desa sekitar 961 meter. Seperti itu. Kita bisa memberikan informasi yang lainnya yang lebih lengkap. Ini sebagai contoh saja. Untuk RT2 sama, RT3 juga sama. Seperti itu. Ya, seperti itu ya, kira-kira. Lebih mudah kalau kita pakai Google Map. Tapi kalau kita yang sudah punya peta SHP, kita juga bisa mengcopy longitude dan latitude-nya, sedangkan dan bisa kita taruh di Excel seperti ini. Kita kopikan di Excel, ya, seperti ini untuk RT-nya, longitude, latitude-nya. Tapi jangan lupa kita kasih koma di antaranya. Setelah nomor, setelah RT, longitude kita kasih tanda koma. Begitu juga untuk longitude, latitude-nya. Seperti gambar ini, harus kita kasih koma supaya bisa nanti pointernya mengarah ke lokasi yang kita inginkan. Seperti ini. Setelah kita taruh di Excel, kita simpan
di Notepad. Kita buka Notepad. Dan kita taruh di Notepad, kita simpan. Nanti untuk sebagai bahan pemanggilan. Nah, seperti ini contohnya. Tapi jangan lupa untuk penyimpanannya kita pakai ekstensi setelah nama petanya, txt-nya kita ganti ya dengan CSV dan type-nya all type. Setelah kita simpan, kita nanti dapat memanggil di petanya seperti ini. Buat peta baru, kita buat petanya, tapi di sini saya sudah membuat contoh beberapa. Kita bisa langsung saja kita import data tadi, longitude-nya, supaya bisa pointernya ke lokasi yang kita inginkan. Oke, kita panggil filenya. Sudah keluar, kita pilih RT untuk menamainya, kita kasih checklist. Yang kedua, kita beri checklist lagi di longitude dan latitude. Nanti dengan sendirinya pointer tersebut akan mengarah ke titik longitude dan latitude yang telah kita simpan. Jadi caranya ada dua. Kita download petanya bisa, atau juga kita di Google Map langsung kita kasih pointer dan memberi informasi. Kurang lebih seperti itu. Untuk memberi informasi tentang keadaan suatu desa. Misalnya seperti ini, keadaan desa dengan penduduk 7.000 dengan jumlah sekolah dengan RT. Terima kasih atas perhatiannya.